Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dan saat ini kalian sudah kelas 12. Puji syukur alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Situasi sekarang ini memang memaksa kita untuk beradaptasi, termasuk yang Pak Wan gunakan ini. Pak Wan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, dan tentunya cuci tangan. Kalian juga harus melakukan hal yang sama. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita bersama. Saat ini Pak Wan tidak pakai masker. Kenapa? Karena Pak Wan ada di dalam ruangan sendirian, tidak berinteraksi dengan siapapun. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Pak Wan doakan semoga semuanya sehat, keluarganya sehat, lingkungan sekitarnya sehat, sehingga kita bisa belajar dengan tenang di lingkungan kita masing-masing. Untuk tahun ajaran baru ini, Pak Wan mengampu di mapel otomatisasi tata kelola keuangan. Melanjutkan dari kelas 11 dulu yang diampu oleh Bu Ayu Laili atau Bu Dewi Eka. Oke, untuk lebih lanjut sebelum kita masuk ke materi, Pak Wan ingatkan terlebih dahulu tentang visi misi SMK Wahid Hasim Surabaya. Ini penting, kenapa? Karena ini menjadi pegangan kita, tujuan kita dalam menuntut ilmu di sekolah ini. Visinya adalah unggul di bidang iptek, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Oke, unggul di bidang iptek ya, ilmu pengetahuan. Itu yang harus jadi konsen kalian. Baiklah, kita langsung saja. Apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kompetensi inti untuk semester ini terdiri dari 6 KI ya, dan 6 KD. KI yang pertama adalah memahami dana kas kecil. Yang kedua, menerapkan persiapan pengelolaan dana kas kecil. Ketiga, menerapkan pencatatan penggunaan dana kas kecil. Keempat, menerapkan laporan aktivitas kas kecil. Kelima, menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil, metode IPRES. Dan terakhir nanti di akhir semester ini kita akan mempelajari tentang metode fluktuasi. Ini akan jadi target yang jadi goal kita selama 1 semester ini. Saya berharap kalian tetap fokus untuk mempelajari otomatisasi tata kelola keuangan. Yang harus kalian ingat, otomatisasi tata kelola keuangan itu mudah. Oke ya, mudah. Jangan beranggapan, wah ini keuangan akuntansi susah, enggak. Salah itu. Justru ini dengan kita mampu menguasai dalam mengelola kas kecil ini akan memudahkan kita dalam mengelola uang kita yang kita kelola nanti di perusahaan. Oke ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu kas kecil, dana kas kecil? Mungkin kalian selama ini sudah pernah dengar atau familiar dengan dana kas kecil ini, atau juga sering disebut dengan petty cash fund. Petty cash fund itu apa? Ini adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya itu seperti ini. Ketika kalian jadi sekretaris di perusahaan, sekretaris manajer atau sekretaris direktur atau asisten sekretaris dan seterusnya, kalian akan mengelola uang untuk keperluan sehari-hari pimpinan kalian. Misalnya
untuk menjamu klien, untuk mungkin ada pertemuan di luar harus ada konsumsinya, transport kendaraannya. Nah itu pengeluarannya kan relatif kecil, mungkin hanya 20.000, 50.000, 100.000. Itu yang paling efektif dibayar dengan uang cash. Masa iya kita bayar taksi dengan cek? Dapat dipahami ya. Jadi tugas kalian nanti sebagai seorang sekretaris salah satunya adalah mengelola uang untuk keperluan sehari-hari pimpinan kalian. Kalau itu jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis, maka menggunakan dana kas kecil. Nah, dana kas kecil ini ada dua sistemnya, sistem impres dan sistem fluktuasi. Ini nanti untuk pertemuan yang akan datang akan kita pelajari lebih mendalam, karena intinya di dana kas kecil adalah dengan dua sistem ini. Oke, Pak Wan lanjutkan terlebih dahulu. Gambarannya sistem fluktuasi itu adalah pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impres. Oke, sama ya. Kedua, perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Dan seterusnya, ini nanti akan kita dalami di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sistem yang kedua adalah sistem impres atau impres fund system. Ini jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap. Kalau tadi berubah-ubah, kalau ini tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan jumlah pada akhir periode kasir kas kecil dapat minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah sesuai atau sudah dibayar dari kas kecil dan seterusnya. Nanti kita akan mendalami dua sistem ini, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Baik, saya lanjutkan. Karakteristik kas kecil, ingat ya, tadi kita sudah menemukan dari pengertiannya jumlahnya relatif kecil. Lebih dipertegas lagi, jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang. Jumlahnya relatif kecil. Oke. Yang kedua, digunakan untuk menandai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Jadi transaksi-transaksi rutin yang setiap hari dibutuhkan oleh pimpinan atau oleh sekretaris. Misalnya pembelian alat tulis, pembelian kertas, pembelian tinta, dan seterusnya. Itu kan rutin, kita sebagai sekretaris setiap hari membutuhkan itu. Dan sewaktu-waktu peralatan-peralatan tersebut bisa habis dan kita bisa langsung membelinya. Oke. Disimpan di tempat khusus. Nah, untuk uang cash dana kas kecil ini, uangnya disimpan di tempat khusus, yaitu petty cash box namanya. Dana kas kecil khusus untuk menyimpan uang cash dana kas kecil. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula atau sekretaris. Oke, baiklah. Selanjutnya, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada bukti kas keluar, bukti kas masuk, ada cek, terus ada permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan kembali kas kecil, nanti juga mungkin ada nota, ada kwitansi, dan seterusnya. Nah, kas kecil ini, mengelola kas kecil ini salah satu tujuannya adalah untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis atau tidak praktis. Misalnya, ketika kita membayar pembelian alat tulis, itu rasanya tidak praktis kalau kita menggunakan cek, ya. Jadi bisa menggunakan uang cash, ataupun membayar ongkos taksi, kita bisa menggunakan uang cash, lebih praktis. Terus yang kedua,
tujuan dari kas kecil salah satunya juga untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor sehari-hari kita. Ya seperti yang Pak sebutkan tadi, membeli kertas, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, paperclip itu ya yang sering habis ya, paperclip, staplesnya dan lain-lain. Tujuan yang ketiga, dapat meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk pada relasi bisnis pimpinan. Oke. Yang terakhir, tujuan dari kas kecil adalah mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, karena uangnya cash, ketika pimpinan butuh dana mendadak cepat, sekarang itu dibutuhkan, uang sudah siap. Berbeda dengan cek ya, kalau cek kita harus mencairkan dulu ke bank dan lain-lain. Tapi kalau uang cash, insya Allah langsung saja bisa kita gunakan. Untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya apabila ada yang ditanyakan atau ada tanggapan, kita diskusi di grup WA kelas kita. Dan untuk tugas kalian pada hari ini adalah membuat PowerPoint tentang kas kecil. Silahkan dibuat sekreatif mungkin. Nanti pengumpulannya di-share lewat WA grup kelasnya masing-masing, dan nanti akan Pak Wawan buatkan list siapa-siapa yang sudah mengumpulkan tugas tersebut. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil, termasuk kita nanti akan belajar bagaimana cara mengisi bukti-bukti kas kecil. Oke, cukup sekian hari ini. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat, belajar bisa di mana saja, tidak harus di sekolah, di mana saja kita terus belajar. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.